Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang pengaruh ukuran kemasan terhadap keputusan pembelian produk air mineral Aqua dengan menggunakan metode ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Studi kasus Toko Sinta. Kelompok 10 beranggotakan saya sendiri, Lesti Putri Natalia, dan ada Naswa Lutfia. Selanjutnya, pengertian ANOVA. ANOVA 2 arah tanpa interaksi atau uji klasifikasi tanpa interaksi, yaitu uji hipotesis perbedaan antara dua faktor atau tiga faktor atau lebih yang dapat menghilangkan interaksi antara kedua faktor tersebut dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat pengaruh dan untuk menguji kriteria yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. 1. Objek penelitian, Toko Sinta yang terletak di Jalan Peternakan 1, RT 1, RW 7, Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. 2. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini merupakan konsumen yang mengunjungi Toko Sinta dan mempertimbangkan pembelian air mineral Aqua. Sampel. Pada penelitian ini diambil dari konsumen yang dipilih secara acak dari populasi tersebut. 3. Ada variabel penelitian. Variabel independen atau X dalam penelitian ini adalah ukuran kemasan pada produk air mineral Aqua, kecil, sedang, dan besar. Variabel dependen atau Y dapat dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian atau membeli dan tidak membeli. Selanjutnya ada analisis data. Analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi untuk menguji pengaruh ukuran kemasan terhadap keputusan pembelian produk air mineral Aqua. Hasil analisis akan membuktikan apakah ukuran kemasan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk air mineral Aqua. Informasi ini akan digunakan guna mengoptimalkan daya tarik pelanggan dalam keputusan pembelian konsumen berdasarkan ukuran kemasan produk air mineral Aqua. Dengan demikian, ruang lingkup analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi dalam penelitian ini di Toko Sinta dalam mempertimbangkan faktor independen yaitu ukuran kemasan produk air mineral. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi produsen dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa Lutfia. Cara menghitung ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Yang pertama, yaitu menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, tingkat signifikansi uji dan taraf nyata. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai hitung. Yang kelima, analisis menggunakan tabel. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Studi kasus. Dalam penelitian ini, kami mahasiswa manajemen ingin menganalisa metode ANOVA 2 arah tanpa interaksi dengan judul pengaruh ukuran kemasan terhadap keputusan pembelian produk air mineral dalam 1 bulan dengan berbagai macam ukuran kemasan seperti 220 ml, 330 ml, 600 ml, dan 1500 ml. Berikut adalah tabel ukuran kemasan air mineral Aqua terhadap hasil penjualan selama 1 bulan. Pada minggu ukuran kemasan 220 ml. Pada minggu pertama, ukuran kemasan 220 ml sebanyak 200 piece. 330 ml sebanyak 72 piece, 600 ml sebanyak 96 piece, 1500 ml sebanyak 60 piece. Jumlah pada baris pertama yaitu 428 piece. Pada minggu kedua, ukuran kemasan 220 ml sebanyak 120 piece, 330 ml sebanyak 96 piece, 600 ml sebanyak 120 piece, 1500 ml sebanyak 72 piece. Jumlah baris kedua yaitu 408 piece. Minggu ketiga, ukuran kemasan 220 ml sebanyak 240 piece, 330 ml sebanyak 120 piece, 600 ml 168 piece, 1500 ml sebanyak 84 piece. Jumlah baris ketiga 612 piece. Minggu keempat, ukuran kemasan 220 ml sebanyak 80 piece, 330 ml sebanyak 96 piece, ukuran kemasan 600 ml sebanyak 120 piece,
ukuran kemasan 1.500 ml sebanyak 48 piece. Jumlah baris keempat sebanyak 344 piece. Jumlah ukuran kemasan pada kolom pertama yaitu 640 piece, kolom kedua 384 piece, kolom ketiga 504 piece, kolom keempat 264 piece. Sehingga jumlah keseluruhan banyaknya ukuran kemasan sebanyak 1.792 piece. Dengan taraf 5%, maka akan diuji hipotesis. Yang pertama, apakah minggu pengerjaan dapat berpengaruh terhadap jumlah penjualan? Yang kedua, apakah ukuran kemasan air mineral dapat berpengaruh terhadap harga penjualan? Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Desti. Selanjutnya ada analisis. 1. Menentukan formulasi hipotesis. H0 sama dengan terdiri dari alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 sama dengan alfa yaitu baris. Minggu pengerjaan tidak berpengaruh terhadap jumlah penjualan. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 alfa I tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada H0 sama dengan beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Beta sama dengan pengaruh kolom. Ukuran kemasan air mineral aqua tidak berpengaruh terhadap harga penjualan. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1 beta tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada tingkat signifikansi uji dan tarif nyata. Menentukan taraf nyata sama dengan alfa. Untuk baris variabel 1 sama dengan baris kurang 1, variabel 2 sama dengan kolom kurang 1, baris kurang 1. Untuk kolom variabel 1 sama dengan kolom kurang 1, variabel 2 kolom kurang 1, baris kurang 1. Dengan tingkat signifikansi uji sebesar 5% atau didesimalkan dengan 0,05. Untuk baris variabel 1, 4 kurang 1, variabel 2, 4 kurang 1, 4 kali 4 kurang 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk kolom variabel 1 sama dengan 4 kurang 1, variabel 2 sama dengan 4 kurang 1 kali 4 kurang 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naswa. Menentukan kriteria pengujian. Yang A, H0 diterima jika nilai F1 kurang dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Apabila H0 ditolak jika nilai F1 lebih besar dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Yang B, apabila H0 diterima jika nilai F2 kurang dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Apabila H0 ditolak jika nilai F2 lebih besar dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Menentukan nilai hitung. Yang pertama, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma baris, sigma kolom, jumlah data sigma baris dan kolom, dikurang jumlah keseluruhan data dibagi kolom baris. Yang kedua, jumlah kuadrat baris. Jumlah sigma baris pangkat 2 dikurang jumlah keseluruhan data dibagi kolom baris. Jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat dibagi pangkat 2 dikurang jumlah keseluruhan data dibagi kolom baris. Jumlah kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat kolom. Slide selanjutnya dibacakan oleh Desti. Selanjutnya nilai hitung jumlah kuadrat total. Diketahui B baris sama dengan 4, kolom sama dengan 4, keseluruhan sama dengan 16, jumlah keseluruhan data pangkat 2 dibagi kolom baris sama dengan 1792 pangkat 2,
bagi 16 sama dengan 200, 704. Jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma kolom pertama dikali sigma jumlah keseluruhan sama dengan sigma keseluruhan pertama dikurang jumlah keseluruhan data dibagi kolom baris. JKT sama dengan 200 pangkat 2 tambah 72 pangkat 2 tambah 96 pangkat 2 tambah 60 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 tambah 96 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 tambah 72 pangkat 2 tambah 240 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 tambah 168 pangkat 2 tambah 84 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah 96 pangkat 2 tambah 120 pangkat 2 tambah 48 pangkat 2 dikurang 1792 pangkat 2 dibagi 16. JKT sama dengan 40.000 tambah 5.184 tambah 9.216 tambah 3.600 tambah 14.400 tambah 9.016 tambah 14.400 tambah 5.184 tambah 57.600 tambah 14.400 tambah 28.224 tambah 7.056 tambah 6.400 tambah 9.216 tambah 14.400 tambah 2.304 dikurang 3.211.264.000 dibagi 16. JKT sama dengan 240.800 dikurang 207.704. JKT sama dengan 40.096. Selanjutnya nilai hitung JKB. Jumlah kuadrat baris sama dengan sigma baris pertama dikali jumlah keseluruhan data pangkat 2 dibagi kolom dikurang jumlah keseluruhan data pangkat 2 dibagi kolom baris. JKB yaitu 428 pangkat 2 tambah 408 pangkat 2 tambah 612 pangkat 2 tambah 344 pangkat 2 dibagi 4 dikurang 1792 pangkat 2 dibagi 16. JKB 183.184 ditambah 166.464 tambah 374.544 tambah 118.336 dibagi 4 dikurang 3.211.264 dibagi 16. JKB 842.528 dibagi 4 dikurang 200.704. JKB sama dengan 210.632 dikurang 200.704. JKB hasilnya 9.928. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasya. Nilai hitung jumlah kuadrat kolom. Jumlah kuadrat kolom, jumlah kolom pangkat 2 dibagi banyaknya kolom, dikurang jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. JKK sama dengan 640 pangkat 2 ditambah 384 pangkat 2 ditambah 504 pangkat 2 ditambah 264 pangkat 2 dibagi 4 dikurang 1792 pangkat 2 dibagi 16 sama dengan 409.600 ditambah 147.456 ditambah 254.016 ditambah 69.666 dibagi 4 dikurang 3.211.264 dibagi 16. JKK sama dengan 880.768 dibagi 4 dikurang 200.704. Hasilnya 220.192 dikurang 200.704.
JKK hasilnya 19.488. Nilai hitung jumlah kuadrat error. Jumlah kuadrat error sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat kolom. Sama dengan jumlah kuadrat total sebesar 40.096, jumlah kuadrat baris dikurang jumlah kuadrat baris sebesar 9.928, dikurang jumlah kuadrat kolom sebesar 19.488. Jumlah kuadrat error sebesar Rp10.680. Slide selanjutnya dibacakan oleh Desti. Analisis menggunakan tabel. Analisis menggunakan tabel, sumber variasi, rata-rata barisnya, baris, derajat bebas, baris kurang 1, jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat baris, rata-rata kuadratnya, jumlah kuadrat baris, dikurang derajat bebas, frekuensi hitungnya, rata-rata kuadrat pangkat 2 dikurang rata-rata kuadrat ketiga pangkat 2. Rata-rata kolom, derajat bebasnya kolom kurang 1, jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat kolom, rata-rata kuadratnya, jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas. Frekuensi keduanya, rata-rata kuadrat kedua dibagi rata-rata kuadrat ketiga. Errornya, derajat bebasnya kolom kurang 1, beta baris kurang 1. Jumlah kuadrat errornya, rata-rata kuadrat ketiga di jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas. Totalnya derajat bebas kolom baris kurang 1, jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat total. Selanjutnya analisis menggunakan tabel sumber variasi, rata-rata barisnya, derajat bebasnya, baris kurang 1 sama dengan 3, 4 kurang 1 sama dengan 3, jumlah kuadratnya 9.928, rata-rata kuadratnya, jumlah kuadrat baris, dibagi derajat bebas sama dengan 9.928 bagi 3 sama dengan 3.309,3309 dibagi 33. Frekuensi hitungnya rata-rata kuadrat pertama dibagi rata-rata kuadrat ketiga, yaitu 3.309,33 dibagi 1.186,67, hasilnya 2,79. Rata-rata kolom, derajat bebasnya kolom kurang 1 sama dengan 3, 4 kurang 1 sama dengan 3. Jumlah kuadratnya 19.488. Rata-rata kuadratnya, jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas, yaitu 19.488 dibagi 3. Hasilnya 6.496. Frekuensi hitungnya rata-rata kuadrat kedua dibagi rata-rata kuadrat ketiga. 6.496 dibagi 1.186,67. Hasilnya 5,47. Kesalahan atau error. Kolom kurang 1, baris kurang 1 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Jumlah kuadratnya 10.680, rata-rata kuadratnya, jumlah kuadrat error dibagi derajat bebas sama dengan 10.680 dibagi 9, hasilnya 1.186,67. Totalnya, kolom baris kurang 1 sama dengan 16 kurang 1 sama dengan 15. Jumlah kuadratnya 40.096. Selanjutnya dibacakan oleh Nasma. Selanjutnya menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F1 sama dengan 2,79 kurang dari F0,05 3,9 sama dengan 3,86. Maka hal tersebut H0-nya diterima. Artinya, rata-rata minggu pengerjaan tidak ada pengaruh terhadap jumlah penjualan.
Yang kedua, berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F2 sama dengan 5,47 lebih besar dari F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Oleh karena itu, maka H0-nya ditolak. Artinya rata-rata ukuran kemasan air mineral terdapat pengaruh terhadap harga penjualan. Tersebut dapat dilihat bahwa 2,79 berada di H0 dan 3,86 berada di HA, dan penjelasan kurva tersebut bahwa kurva tersebut menolak HA dan menerima H0. Alasannya karena 2,79 lebih kecil dari 3,86, oleh karena itu letaknya di sebelah kiri, dan 3,86 berada di sebelah kanan atau berada di titik kritis. Dari penjelasan tersebut, kurva tersebut yang diarsir bagian H0, karena kurva tersebut menolak HA dan menerima H0, di mana rata-rata minggu pengerjaan tidak ada pengaruh terhadap jumlah penjualan. Slide tersebut dibacakan oleh Desti. Selanjutnya dari kurva tersebut dapat dilihat 3,86 berada di H0 dan 5,47 berada di HA. Kurva tersebut menerima HA di tengah, sedangkan di HA kurva tersebut menolak KO. Kenapa 3,86 berada di tengah, sedangkan 5,47 berada di sebelah kanan? Karena 5,47 lebih besar dari 3,86. Karena itu letaknya sebelah kanan dan 3,86 berada di titik kritis. Karena kurva tersebut menerima HA dan menolak HO dan A0, maka yang diarsir di bagian HA, di mana rata-rata ukuran kemasan air mineral terdapat pengaruh terhadap harga penjualan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil ANOVA 2 arah tanpa interaksi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari rata-rata minggu pengerjaan terhadap jumlah penjualan. Kedua, di mana terdapat pengaruh rata-rata ukuran kemasan air mineral aqua terhadap harga penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam ukuran kemasan air mineral aqua terhadap harga penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nasma. Berikutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran kemasan air mineral terhadap keputusan pembelian dengan menggunakan metode tanpa interaksi, saran yang diberikan, yaitu yang pertama, variasi ukuran kemasan disarankan agar produsen air mineral meningkatkan variasi ukuran kemasan. Hal ini produsen dapat menyediakan lebih banyak pilihan ukuran, dapat menarik lebih banyak segmen pasar yang berbeda. Yang kedua, untuk memperoleh hasil yang lebih mendetail dan akurat, disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam. Tujuannya untuk memberikan gambaran yang lebih representatif tentang referensi konsumen. Yang ketiga, untuk pengembangan strategi pemasaran, sebaiknya mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan keuntungan dari berbagai ukuran kemasan. Selanjutnya, diambil alih oleh Desti. Sekian dan presentasi dari kami. Jika ada kata salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.